Langkah Presiden Joko Widodo yang mengumpulkan 6 ketua umum partai politik menuai kontroversi. Pasalnya, dengan dalih mengumpulkan partai pendukung pemerintah, Jokowi justru tidak melibatkan Partai Nasdem. Presiden Joko Widodo bahkan menjelaskan, Nasdem memang tidak diundang karena sudah berbeda haluan. Tidak ada Pak, dengan tidak ada partai. Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak? Tidak mendukung kenapa Pak? Ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang baik. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Manuver ini ramai-ramai dikritik pihak oposisi. Langkah Jokowi mengumpulkan 6 ketua umum parpol dianggap sebagai upaya menjegal Anies Baswedan. Publik akan menilai ini ada hubungannya, karena Nasdem nggak ada. Kalau ada Nasdem, kita tidak bisa buruk sangka. Itu memang konsolidasi biasa Pak Jokowi dengan partai-partai koalisi. Tapi kalau kondisi sekarang, jadi kelihatan bahwa ini adalah konsolidasi untuk 2024, dalam tanda kutip, biar menjaga blok yang bisa menghalangi Anies. Itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Tidak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Kritikan juga datang dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. JK meminta agar Jokowi mengikuti langkah pendahulunya yang tak terlalu ikut campur dalam urusan Pilpres. Ini kan bukan yang pertama tidak diundang, tapi sebagai kalau pertemuan itu membicarakan, karena di istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan apa tuh wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja, mestinya Nasdem diundang kan. Tapi berarti ada pembicaraan politik. Menurut saya Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan, kan, supaya lebih demokratis lah pemerintahan. Manuver politik pemerintahan yang bergerilya bersama parpol pendukung pemerintah dianggap sebagai indikasi ketidaknetralan pada pemilu serentak 2024 mendatang. Sementara perwakilan parpol pendukung pemerintah masih enggan berkomentar ihwal ramainya kritikan tersebut. Soal Pak JK yang bilang dan meminta kepada Pak Jokowi untuk tidak terlalu ikut campur urusan politik, tanggapan Pak Erlangga gimana Pak? Waduh, ini tanggapannya lagi rapat ASEAN. Sementara, pengamat politik Henry Satrio menilai dukungan yang ditunjukkan Presiden Jokowi kepada kandidat capres tertentu adalah hal yang wajar jika masih dalam kapasitas pribadi. Sebagai presiden, mestinya Presiden Jokowi mampu menunjukkan netralitasnya.
sebagai warga negara Indonesia, boleh seorang Joko Widodo melakukan itu. Tapi pada saat dia melakukan itu, ada embel-embel presidennya enggak? Nah, ini jadi berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Kalau ada embel-embel presidennya, presiden itu kan punya aparat di bawahnya. Pada saat dia cawe-cawe, kemudian diterjemahkan sebagai instruksi oleh aparatnya, maka demokrasi akan terganggu, pemilunya akan terganggu. Karena sebagai penyelenggara pemilu, harusnya dia berada di tengah. Nah, kalau menurut saya, dengan berada di semua kaki, dia bisa lebih adil dan nantinya bisa lebih diterima oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia. Saya yakin Presiden Jokowi ingin sekali dicatat baik dan bagus, bukan hanya di sisi infrastruktur, tapi bagaimana sosok presiden yang memang ingin sekali dicatat menghargai dan menjunjung tinggi demokrasi. Meski telah ditepis Presiden Jokowi soal anggapan turut cawe-cawe dalam urusan pemilu serentak 2024 mendatang, namun sorotan tajam dari berbagai pihak tak terhindarkan. Jika praktek partisan terus dilakukan, hal ini akan berdampak buruk dan menjadi bahan pembenaran bagi pejabat-pejabat publik lainnya melakukan hal yang sama, seperti memanfaatkan fasilitas negara maupun fasilitas publik. Seandainya kritik tak digubris, alangkah baiknya jika lembaga berwenang seperti Bawaslu perlu mengingatkan supaya manuver politik yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif perlu dihentikan.